Kita mau targetnya mau mengimport produk ya, mengimport master produk. Tapi sebelum itu ada syaratnya, yaitu unit of measure kita harus import atau setting lah minimal ya. Sama ini ada namanya diodonya, ada virtual loss. Virtual loss itu kira-kira gini. Di produk ya, kalau kita create produk manual gitu ya. Nah, di sini ada ini Pak, inventory location, virtual location, inventory adjustment. Dia defaultnya ke sini. Defaultnya ke sini. Ini kejadiannya gini. Ketika opnam lah misalnya. Ketika stok opnam nanti ada produk A misalnya, ketika di opnam on hand misalnya, on hand tercatat di sistem ada 100, ada realnya, real quantity-nya katakanlah 120. Itu ini buat ke samping aja nih. Nah, ini produk, sekali on hand kan mungkin banyak produk ya. Produk B on hand-nya 100, realnya 80. Nah, gitu kan. Kan kejadiannya gitu kalau apa namanya? Opnam. Dia ada selisih kan? Selisihnya ini plus 20. Bertambah ya. On hand kita di gudang bertambah 20. Sementara yang ini berkurang 20. Nah, di Odo tuh setiap kali ada pergerakan barang harus ada sumber sama tujuannya itu. Walaupun ini tujuannya dari pesawat. Walaupun dia ini apa tadi, produk ya, kayak sama kayak account gitu. Ada debit, ada kreditnya gitu. Produk pun gitu juga. Jadi ada sumbernya, ada tujuannya, locationnya ya, tujuan locationnya. Nah, kalau misalnya ini terjadi selisih plus, ada source, ada destination, location gitu ya. Destinationnya kan ini stok ya, menuju ke stok dia, lokasi stok, sehingga nambahlah on hand kita sebanyak plus 20 menjadi 120 nantinya nih. Jadi ada penambahan 20. Ketika ada selisih minus 20, si stok ini menjadi sumber dia. Sumber dari pengurangan 20 pieces ini. Sumber dari stok, sehingga stoknya berkurang gitu. Nah, lawan-lawannya ini, musuh-musuhnya ini namanya virtual location, inventory location yang ini. Inventory adjustment. Inventory adjustment location. Jadi statusnya location ya. Inventory adjustment. Ini juga inventory adjustment. Nah, gitu. Sehingga kita perlu menentukan ini. By default dia memang lari ke sini. By default dia lari ke sini. Nah, kenapa kita kadang perlu import khusus untuk ini? Ini kejadiannya karena gini. Kita buka ini. Di sini ada accounting information. Ya kan? Kaitannya ke sini dia. Jadi selain dari ini secara quantity on hand ini kan, ini secara quantity ini, ada juga dampak secara accountingnya kan. Nah gitu, secara accounting, yaitu kalau di sini debit sama kreditnya gitu. Pada saat kita terima selisih 20, berarti kan ini debitnya persediaan, kreditnya harus ada lawannya kan, ada lawannya. Ada yang bilang varian HPP, ada yang bilang HPP ya kan. Anggaplah nih varian HPP ya. Sebaliknya gitu juga, ketika ada penambahan atau pengurangan ya, pengurangan nilai persediaan, berarti kredit persediaan ini. Persediaan si barang ini. Ini lawannya varian HPP atau HPP. Nah, ini perlu di set ini. Ini di setnya di sini dia. Jadi si inventory adjustment itu ada satu entryan namanya ini stock valuation account incoming, stock valuation account outgoing gitu ya. Jadi ketika ada barang masuk ke dalam sini,
nanti yang menampung akun apa gitu. Akun apa yang akan menampung ini? Coa apa? Yaitu coa ini varian HPP atas eh, produk A ini, ya kan? Kategorinya mungkin beda nih, misalnya kategori beda. Nah, ketika ada pengurangan, tadi kebalik ya, berarti kalau ada pengurangan di stok, berarti ini incoming ke sini ya, sebagai destinationnya. Tapi ketika ada penambahan di stok, berarti ini sebagai source-nya, outgoing-nya. Ya, kayak gini ya. Ini ada penambahan, dia akan terjadi move dari inventory adjustment ke stok. Ketika ada pengurangan, terjadi movement dari stok ke inventory adjustment. Pada saat yang bersamaan terjadi movement account dari sini ke sini. Dari persediaan, dari kebalik ya, dari kredit ke debit gitu kan. Kalau ini dari persediaan ke varian HPP gitu kan. Persediaannya berkurang karena terjadi minus. Nah, ini yang disebut sebagai inventory adjustment location tadi. Kenapa kita perlu set per kategori juga? Karena bisa aja ininya beda-beda. Kita mau set ini beda-beda gitu. Ketika terjadi selisih di persediaan ATK, maka penampungnya nanti varian HPP ATK. Ketika terjadi penambahan selisih daging, ya, nanti yang nampung daging, gitu kan. Kalau mau dibuat satu persatu juga. Tapi kalau nggak mau dibuat satu persatu, nggak apa, digabung aja, semuanya masuk ke sini. Di opnam daging masuk ke sini, opnam ATK masuk ke sini. Itu makanya dari tadi saya berusaha nangkep nggak dapet deh, maksudnya pandangannya kalau buat kita pakai. Ini mas Selisih ya, ketika selisih aja. Tapi ini ketika stok opnam itu ketawanya karena stok opnam Opnam ya. Ya, opnam. Kalau waste biasanya kita buat ini khusus, lokasi khusus namanya waste atau sampel. Ya. Oke, maksudnya ini correct me if I'm wrong. Jadi ini kan ya itu tadi inventory adjustment ya, karena misalnya ada diskrepensi antara satu si on hand sama Actual. Ya, actualnya gitu. Itu kan mungkin terjadi di semua item. Semua bisa. Ya kan? Semua item. Oke, jadi si location name-nya ini akan diganti Ya. nama item atau Nama kategori. Jadi kita sampai oke. ke level kategori aja. Jadi misalnya kalau contoh- boleh langsung ke ininya Ya, contohnya ya. pemakaian. Nah, ini inventory loss. Ya. Nah, ini kita buat seperti ini. Inventory loss untuk persediaan daging nanti larinya ke akun ini sama akun ini, ya kan? Incomingnya ke sini, outgoingnya ke sini. Bisa aja sama. Bisa sama. Kalau ini ke HPP nih langsung. HPP. Ketika terjadi loss produk-produk yang kategori ikan, maka nanti akunnya adalah akun yang HPP. 5 nih HPP. HPP ikan juga gitu ya. Nah, dan seterusnya gitu. Artinya ya, gitu ya. Intinya gitu ya. Ketika terjadi selisih ya, terutama pada saat opnam ini. Ketika terjadi selisih inventory adjustment, kalau dia plus gitu ya, kalau dia plus maka persediaannya kan bertambah. Iya. Lawannya mana nih? Akun lawannya dianggap apa nih? Dianggap HPP mungkin kan. Tapi HP-nya berkurang. HPP-nya berkurang gitu. Nah, ketika terjadi selisih minus di sistem ada 100, realnya cuma 70, kan ada minus 30. Persediaan kan berkurang. Lawannya mau dianggap apa? HPP atau varian HPP. Ini tadi yang bikin saya bingung. Jadi kan kita tadi itu ada pembelian HPP dan penjualan. Ya. Nah, kalau tadi itu kan nama dari akun penjualan HPP dan
pembelian HPP dan penjualan itu kan sama. Kalau di kita kan nggak akan sama tuh. Ya, nggak sama. Pembelian itu akan nama item, kemudian HPP dan penjualan itu akan nama menu. Gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya masuk ke sini, kemudian yang dijadikan acuan coanya itu adalah coanya HPP, kan nggak bisa per item nih. Ya, kalau bisa, karena ini kaitannya ke persediaan ini. Ya. Bahan baku ini. Oke. Keputusan bahan baku. Jadi yang kita buat di mana nih di inventory loss ini semua bahan baku. Bahan baku ya. Bahan baku. Berarti ya, tapi kategori. ya, berarti coanya ngambilnya dari pembelian. Coanya HPP-nya. Bahan baku itu kan ada HPP-nya nanti. Harga kita beli. Ya. Coanya. Iya. Jadi pembelian. Kalau pakai HPP kayak yang dimaksud Pak Daniel kan kita nggak ada HPP item. HPP bahan baku. Iya. Kayaknya sih nggak bakal ada pada kita. Ya. Oke. Gimana? Ini aja lah. Ini nggak mesti ke HPP juga langsung. Bisa aja ini dianggap sebagai apa? Kalau HPP kan kalau di profit loss dia income HPP kan, dapat gross profit. Ya. Nah, ini levelnya di menu kalau di restoran ini. HPP yang terjadi di sini nih ketika ada selisih opnam, itu mau dilarikan kemana gitu. Ya. Nah, nggak mesti ke kepala 5, boleh aja di bawah kepala 6 atau kepala 7 gitu secara profit loss-nya tuh. Jadi ketika terjadi selisih stok lah ya, di sistem ada 100, actualnya ada 80, 20-nya nih mau dibuang kemana nih? Coanya ya, secara coa ya, mau dibuang kemana gitu. Kalau di HPP yang kepala 5 kan nggak ada aja karena menu ya. Karena menu betul. Berarti buang ke kepala 6 atau kepala 7 terserah tuh mau polisi accounting saja. Iya. Jadinya dianggap kerugian aja kita tadi Ya. stok. Mau di mana tuh ditaruh tuh? Berarti bikin coa baru untuk ngebuang si Persediaan yang hilang. persediaan Ya, yang ya itu. Ya, intinya itu. Dan yang jatuh menjadi beban. Beban. Mau Ya, taruh di jadi mana? ada si waste dan trim spill percentage itu, terus ada ini juga gitu yang memang ketahuan bahwa itu waste atau trim yang masuk ke waste and trim, yang discrepancy-nya identified gitu nggak ketahuan kemana, kutip-kutip hilang, masuknya ke coa ini khusus. Coa Buat khusus aja, nggak apa. Jadi nggak mesti ke HPP barang juga. Ini kan contohnya ke HPP. Ya. Oke ya, clear Pak ya. Jadi ini intinya nih ya. Apa deh? Mana dia? Nah, ini yang mau dijelaskan di sini sebenarnya ini nih. Ya kan? Oke, sekarang kita import aja. Import virtual location itu menunya dari sini. Configuration warehouse. Oke. Jadi by default menu location di Odoo nih nggak muncul. By default kita harus setting sesuatu di modul warehouse supaya muncul ya, ini dia supaya muncul ini multi warehouse storage location ini. Nah, ini supaya muncul storage locationnya gitu ya. Locations, ada stock, ada adjustment, ada segala macam. Ini di tick dulu. Nah, sekalian kita tick multi warehouse juga supaya kan pasti ada multi warehouse ya. Iya. Yang jelas setiap cabang tuh satu warehouse. Iya. Ya kan? Setiap dalam satu kantor pusat juga ada gudang satelit, ada gudang pusat ya kan. Nah, ini multi warehouse-nya di tick juga berarti. Nah, Wah. IDK bisa masuk. IDK bisa masuk. dua ini aja minimal. Iya. Kalau ini nanti advance-nya nih. Jadi ketika kita receive, apakah mau langsung masuk stok atau masuk QC dulu atau masuk incoming dulu? Nah, itu namanya multi step routes. Nanti lah ya. Ya, Ini multi ya. Ini dulu. boleh Save. yes. Oke, storage location supaya muncul menu location-nya nanti. Oke. Nah, dia masuk ke sini. Nah, ini ada locations ini. Locations.
Nah, inilah yang disebut locations di Odoo ya. Jadi location ini kalau fisiknya ya kayak itulah, kayak rak itu location tuh. Rak kita nyimpen bahan baku ya, rak kulkas itu ya. Storage location lah ya. Nah itu. Sebenarnya kalau warehouse itu gudangnya, ruangannya ya. Ruangan gudang 1, gudang 2, di dalamnya ada location A, location B, location C gitu ya. Yang terjadi transaksi itu nanti di location, bukan di warehouse. Perpindahan barang itu dari A ke B misalnya, itu antar location. Bisa dalam satu warehouse yang sama, bisa juga beda warehouse. Perpindahan barang tuh. Ya kan? Nah, ini defaultnya dia menunjukkan yang internal. Internally yang fisik ya, lokasi fisik. Selain fisik ada lagi yang lain. Nah, ini ada virtual location. Ada virtual location inventory adjustment yang tadi tuh. Nah, kita mau menginsert ke sini sebenarnya. Mau menginsert ke sini ke dalam virtual location yang sesuai kategori produk tadi. Kategori bahan baku ya. Ya. Sama, importnya sama, import, load. Ini kemarin kita bahas Loss. Ya. Mana virtual loss Asli. Oke, dia masuk dia kan. Nah, ini yang jelas kalau kita buat location dengan parent virtual location dan tipenya adalah ini inventory loss, ininya harus diisi ininya nih. Kalau enggak dia akan ngambil stok incoming yang ada di produk. Bisa jadi salah nanti jurnalnya. Bisa jadi salah karena kalau nggak diisi dia boleh nggak diisi, tapi nanti dia ngambil yang ada di produk itu, apa stok incoming sama stok outgoing yang ada di produk, yaitu si interim tadi itu, stok interim. Ini kita import dulu ya, yang tadi ya. Oke. Inventory loss. Oke. Oke. Sama kasus kayak tadi waste ya. Waste itu sebenarnya virtual location. Jadi kita harus buat juga nanti, buat sendiri namanya lokasi waste yang ngeling ke cowok mana gitu. Ketika kita membuang barang atau barang rusak itu secara biayanya mau ditaruh di mana gitu secara accountingnya. Nah, kita buat satu virtual location yang ngeling ke akun tertentu yang tempat buangan si waste tadi. Biaya apa gitu ya. Yang jelas itu biaya gitu. Oke.